warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, hafizakumullah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang saya hormati dan yang semoga senantiasa kita di dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita kembali bertemu dalam kajian rutinitas kita, yaitu pembelajaran tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang kita ambil melalui karya tulis Al-Imam Abul Fida Ismail bin Katsir, atau yang lebih dikenal oleh kita dengan sebutan Imam Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa ta'ala di dalam tafsirnya. Terkait apa yang kita pelajari ialah masih dalam penafsiran surat Al-Baqarah. Marilah kita perhatikan bersama-sama dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa diberi pemahaman yang terbaik dalam mempelajari ilmu agamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala kita berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Yang artinya kurang lebih, katakanlah
olehmu wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrikin, apakah kalian tuhajunana, ingin selalu mendebati kami, fillah, tentang Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa rabbuna wa rabbukum, padahal dia Allah subhanahu wa ta'ala jelas-jelasan Rabb kita, Rabb kami dan Rabb kalian. Walana a'maluna wa lakum a'malukum, bagi kami amal ibadah kami dan bagi kalian pun amal kalian. Wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuknya selalu mengikhlaskan agama ini. Berkaitan dengan ayat 139 surat Al-Baqarah yang sudah kita baca tadi, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah subhanahu wa ta'ala berkata, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala mursyidan nabiyahu salawatillahi wa salamuhu. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan memberikan bimbingan kepada nabinya, yaitu Muhammad salawatullah wa salamuhu alaihi, ila dar'i mujadalatil musyrikin. Bimbingan untuk apa? Untuk menanggapi perdebatan orang-orang musyrik, karena mereka senantiasa ragu tentang Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb mereka. Maka katakanlah olehmu wahai Muhammad, kenapa kalian selalu mendebati kami? Padahal Allah itu sudah jelas, satu-satunya sesembahan yang harus kita tauhidkan, dan kita harus tunduk, kita harus mengikuti perintah-perintahnya, kita harus meninggalkan segala larangannya. Allah itu Rabbuna wa Rabbukum, Rabb kami dan juga Rabb kalian. Setelah diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lebih memperjelas agama yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Mau di kitab Injil, mau di kitab Taurat, mau di kitab Zabur, mau di kitab manapun, yang namanya agama Allah itu satu, yaitu agama Islam. Agama yang memerintahkan umatnya bertauhid, tidak perlu diperdebatkan. Sebab siapapun tidak akan mendapati di dalam kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya menyelisihi hukum tauhidullah. Misalkan ada orang-orang musyrikin dari kalangan ahlul kitab di zaman Rasulullah, kemudian mau berhujjah dengan Injilnya, Tauratnya, ya, bahwa
menyelisihi tauhid tidak akan mungkin didapatkan dalam kitab samawiyah. Kalaupun ada, misalkan ya, Injil dengan nomor sekian, surat sekian, dianjurkan setiap minggu untuk menyembah Al-Masih, menghambakan diri, berarti itu Injil yang sudah tidak murni dari keasliannya, sudah dirubah-rubah. Ya, diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semakin memperjelas. Kita lihat Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad, ada keterangan surat An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat rasulnya masing-masing. An ya'budullah, mereka semuanya memerintahkan, sembahlah oleh kalian Allah, wajtanibut taghut, jauhilah taghut. Apa itu taghut, Bapak? Kullun ma ubida min dunillah fa huwa taghut. Seluruh siapapun, apapun bentuknya, yang disembah selain Allah bisa dinyatakan sebagai taghut. Maka Allah perintahkan dalam ayat ini, katakan kepada mereka tidak perlu memperdebatkan tentang Allah. Allah itu sudah jelas sesembahan kita semua, Rabb kami dan juga Rabb kalian. Meskipun kalian ahlul kitab, tetap di kitab-kitab manapun Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada kalian supaya menyembahnya saja. Jangan menyembah Al-Masih Isa bin Maryam, jangan menyembah Uzair, jangan menyembah siapapun. Di kitab Al-Quran pun nggak ada anjuran kita harus menyembah Rasulullah. Nggak ada anjuran sama sekali. Sehingga tidak perlu kita datang ke makam Rasulullah kemudian doa di situ, beribadah di situ. Tidak perlu. Karena bisa menjerumuskan kita ke dalam syirkul akbar. Doa adalah ibadah yang paling inti. Kalau dipersembahkan untuk Nabi Muhammad, berarti telah berbuat kesyirikan. Terlebih-lebih selain beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa huwa rabbuna wa rabbukum, dialah Allah Rabb kami dan Rabb kalian. Maknanya ialah al-mutasarrifu fina wa fikum, dialah Allah yang mengatur seluruh urusan kami dan urusan kalian. Al-mustahiqqu li ikhlasil ilahiyah wahdah la syarikalah, berarti yang berhak, satu-satunya yang layak untuk dimurnikan seluruh persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala saja tanpa yang lain. Di sini Ibnu Katsir memaknakan kalimat wa huwa rabbuna wa rabbukum dengan dua tauhid, ya. Tauhid yang pertama ialah rububiyah. Apa makna Allah itu Rabb kami dan Rabb kalian, Rabb kita semuanya? Ialah yang mengatur urusan kita, yang mengatur alam semesta. Ini makna dari tauhid apa? Rububiyah. Kalau sudah diikrarkan tauhid rububiyah ini dalam hati seseorang, maka kaidahnya ialah tauhid rububiyah
mustalzimun, mengharuskan seseorang untuk mengetahui tauhid uluhiyah. Kalau kita sudah mengaku satu-satunya yang mengatur alam semesta Allah tanpa yang lain, maka mustalzimun, mengharuskan kita juga akui bahwa dialah satu-satunya yang berhak kita sembah. Sebab kalau kita menyembah batu, menyembah pohon, menyembah selain Allah, bisa nggak mengatur alam semesta? Sesembahan tersebut tidak akan bisa. Makanya uslub Al-Quran, metode yang dipakai di dalam Al-Quran itu banyak. Menetapkan tauhid uluhiyah dengan mendahului penetapan tauhid rububiyah. Mengingat orang-orang musyrikin zaman dulu, ya, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tauhid rububiyahnya kuat-kuat. Mereka ngaku yang mengatur alam semesta Allah. Mereka ngaku yang menghidupkan dan mematikan Allah. Mereka semuanya ngaku juga yang memberikan manfaat, menolak mudarat adalah Allah. Namun mereka tidak mau menyembah satu sesembahan. Maka Allah berhujjah banyak di dalam Al-Quran dengan tauhid rububiyah untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Kita kembalikan kepada orang-orang zaman sekarang. Kalau Anda mengakui bahwa Allah saja yang menghidupkan dan yang mematikan, berarti mengharuskan Anda untuk menyembah Allah saja. Sekarang buat apa Anda menyembah pohon, menyembah gunung, menyembah bebatuan, sementara mereka semuanya nggak bisa menghidupkan dan mematikan? Namun alasan orang-orang zaman sekarang begini, iya saya mengaku tapi ini cuma perantara aja kok, nah gitu ya, perantara aja, niat saya itu ke Allah, doa yang saya panjatkan itu ke Allah, cuma lewat perantara kuburan fulan. Ini kuburan orang soleh masalahnya, cuma lewat perantara batu akik ini, ya karena ini batu mulia. Padahal kaidahnya ya bapak-bapak, dari seluruh batu yang ada di jagat raya, tentu yang paling mulia adalah Hajar Aswad, ya enggak? Makanya banyak orang berebut untuk apa? Menciumnya. Hanya yang salah ialah ketika mencium Hajar Aswad, ada sebagian banyak, bukan sedikit, yakin nanti akan begini begitu. Padahal seharusnya berebut mencium Hajar Aswad itu hanya ingin meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa niat-niat yang lain. Kita nggak meyakini dan nggak boleh meyakini Hajar Aswad bisa memberikan kekebalan. Hajar Aswad bisa memperpanjang umur, nggak boleh. Ya, dijamin deh pokoknya kalau orang yang umroh, yang haji, cium Hajar Aswad, kemudian pulang ke tanah air, pesawatnya nggak bakalan kecelakaan, dijamin. Tapi kalau belum mencium, nggak tahu. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini yang harus dihilangkan. Umar radhiyallahu ta'alaan waktu melihat banyak orang bapak-bapak berebut mencium, Umar ikut-ikutan berebut. Tetapi Umar sambil geleng-geleng kemana. Begitu mau mencium giliran Umar, langsung beliau radhiyallahu anhu berkata, "Inilah a'lam annaka hajar la tanfa' wa la tadur." Sungguh aku tahu persis kamu hanya sebatas batu. Artinya tidak bisa mungkin kamu memudaratkan, memberikan manfaat. Falaula anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau seandainya aku nggak pernah lihat Rasulullah menciummu, nggak pernah aku akan menciummu juga.
Jadi ini yang harus kita apa? Yang harus kita pegang. Kenapa sih lu berebut mencium hajar aswad? Ya karena Rasulullah mencium. Ya. Namun apabila nggak mampu, ya sudah, Rasulullah memberikan apa? Memberikan solusi berikutnya, nggak harus mencium. Dan mencium hajar aswad itu bukan syarat sahnya manasik umrah dan haji, sama sekali bukan. Ini perlu ditekankan, ya. Padahal ini hajar, batu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi batu akik, ya. Batu yang kita dapat dari Mbah Fulan. Berarti logikanya itu lebih muliaan mana? Batu akik, batu yang dapat dari Mbah Fulan, Mbah Alan dengan batu hajar aswad. Ya jelas hajar aswad. Bersamaan dengan itu pun Umar tidak mau memiliki keyakinan syirik pada saat apa? Mencium hajar aswad. Dan ini yang harus kita contoh. Jangan sekali-kali kita meyakini buat apa jauh-jauh dari Indonesia ke Arab Saudi, haji ataupun umrah, toh nggak sempat cium apa? Hajar aswad. Iya memang kalau mampu, falyatafaddal, monggo, ya. Monggo saja kalau mampu. Cari yang situasi yang sepi, ternyata gak dapat juga. Bangun tengah malam, ramai juga. Nah cobalah 1 jam lagi, bangun lagi, ya ramai juga. Ya memang 24 jam ramai terus, ya. Gak akan ada sepinya. Nah sekarang kalau mampu ya alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kita sampai maksa, aku sampai ikut orang, nah ini kan nggak boleh. Sekarang ikut orang, membolimi orang, hukumnya apa? Hukumnya haram, ya. Haram ini wajib kita hindari. Nah, Bapak, haram sampai ke arah tingkat kezaliman itu wajib kita hindari. Sementara mencium hajar aswad dalam manasik umrah ataupun haji, hukumnya nggak wajib. Terlebih-lebih hukumnya syarat sahnya manasik haji dan umrah tidak sama sekali, tetapi sunnah. Maka kita nggak boleh berlebihan dalam beragama, ya. Dan kita nggak perlu menyesal seumur hidup. Kenapa kamu? Iya, saya kemarin umroh haji nggak sempat cium. Kira-kira diterima enggak ya manasik umroh haji saya? Ya Allah, jangan begitu, ya. Jangan pesimis, ya. Jangan pesimis. Insya Allah diterima. Selama manasik kita ini sesuai dengan tuntunan Nabi, insya Allah diterima. Meskipun kita tidak sempat cium apa? Hajar aswad. Meskipun sudah 10 kali ke sana, enggak pernah mencium. Enggak apa-apa. Pede aja, ya. Pede gitu. Apalagi saya badannya kecil. Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan saya beberapa kali ke sana. Baik musim haji ataupun musim umrah. Demi Allah Bapak Ibu, saya nggak pernah cium hajar aswad. Karena saya udah berusaha nggak bisa kecil kayak gini. Begitu mental langsung jauh. Mental langsung, ya. Wah ya udah akhirnya deketin lagi udah malah menang ini pun nasibnya yuk. Tapi ya insya Allah pede aja. Nggak jadi soal kalau memang ada kesempatan ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada kesempatan dibikin wajib saja ya. Apabila di luar kemampuan kita boleh nggak memaksa? Nggak boleh. Ya dibikin wajib, apalagi sunnah. Ikhwatal iman azza wa jalla. Maka di sini ayat Allah Subhanahu wa taala mengikrarkan tauhid. Nggak perlu diperdebatkan tentang Allah itu sesembahan kita atau bagaimana. Sudah jelas dalam kitab manapun Allah ialah sesembahan kita.
Lalu ayat ini ditutup dengan kalimat wa nahnu lahu mukhlisun, dan kami kepada Allah lah termasuk hamba-hamba yang ingin selalu mengikhlaskan agama. Artinya mengikhlaskan agama ialah tidak mau terjerumus ke dalam perbuatan apa? Syirkun billah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq kanu hudan aw nasara. Atau katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, apakah kalian mengatakan sesungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anak keturunannya mereka dahulu termasuk bangsa Yahudi dan Nasrani yang tidak mau menyembah Allah? Qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, a'antum a'lamu amillah, apakah dengan ungkapan tadi berarti kalian lebih tahu tentang para nabi, para rasul dibandingkan Allah? Sebab Allah sudah menjelaskan di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran bahwa Ibrahim, Ismail dan seluruh para rasulnya itu semuanya hanif, memiliki agama yang lurus dan tidak melakukan perbuatan apa? Syirik. Apa yang mereka sembah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yakub ketika mau meninggal dunia pun memberikan wasiat kepada anak keturunannya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah? Karena Nabi Yakub khawatir nanti anak keturunannya sepeninggalan beliau menyembahnya selain siapa? Allah. Jadi seluruh nabi, seluruh rasul tidak ada yang berbuat kesyirikan. Nah, apakah kalian wahai ahli kitab zaman sekarang mau mengatakan ini buktinya ada kok? Ibrahim dari bangsa Yahudi atau Nasrani, Ismail sejalan dengan kami, bukan hanya Allah saja yang disembah. Kalau misalkan kalian mengatakan begitu, a'antum a'lamu amillah, terus siapa yang lebih tahu tentang mereka? Kaliankah atau Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa man adlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah, dan siapa yang lebih zalim dari orang yang menyembunyikan persaksian Allah Subhanahu wa ta'ala tentang mereka di sisi Dia. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, tidaklah Allah mungkin lupa dari apa yang kalian kerjakan. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan potongan kalimat dari ayat yang ke 140 ini, Allah Subhanahu wa taala menvonis bahwa yang menyembunyikan persaksian Allah tentang mereka bahwasanya para nabi di atas tauhid itu ialah orang yang paling zalim. Ditafsirkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, kita kenal beliau seorang ulama tabi'in. Beliau berkata begini, kanu yaqra'una fi kitabillah alladzi atahum inna dinal Islam wa inna Muhammadan wa inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq kanu bura'u minal yahudiyyah wan nasraniyah. Mereka dulu padahal sudah membaca kitab Allah yang datang kepada mereka, kitab apapun ya, dan mereka jelas-jelasan melihat bahwa isi kitab Allah itu ialah menjelaskan sesungguhnya Muhammad, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak keturunannya adalah orang-orang yang berlepas diri dari bangsa Yahudi dan Nasrani yang tidak mau menyembah Allah saja. Berlepas diri.
Lalu setelah mereka sudah tahu begitu, mereka menyembunyikan persaksian Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka membela pemikiran mereka. Maka Allah bantah di sini, wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu min Allah. Siapa lagi orang yang lebih zalim menyembunyikan kebenaran yang sudah Allah jelaskan? Siapa lagi orang yang lebih zalim menyembunyikan persaksian Allah yang sudah Allah jelaskan? Karena berarti dia menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan al-haq, menyembunyikan ilmu. Dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad pun, kalau orang kita semuanya menyembunyikan ilmu, ancamannya sangat berat. Maka Rasulullah bersabda, man katama ilman, siapa di antara kalian yang berani menyembunyikan ilmu, aljamahullah bilijamin minan nar, niscaya Allah akan lilit lehernya dia dengan lilitan api neraka. Iya dan billah tabaraka wa ta'ala. Menyembunyikan ilmu itu karakter khusus yang dimiliki oleh orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Sudah jelas mereka tahu, tetapi tidak mereka sampaikan, mereka sembunyikan. Ya, mereka sembunyikan, dan yang mereka ucapkan ialah menyelisihi dari apa yang mereka tahu. Kenapa mereka menyelisih? Karena untuk membela hawa nafsu mereka, pemikiran mereka. Maka siapapun di antara kita zaman sekarang dan zaman berikutnya, kalau sudah tahu ada ayat, ada hadis, kemudian kebenaran tentang suatu hal, kita tutup-tutup dulu. Nah, lalu yang kita sampaikan ialah kebatilan supaya bisa dicocoki oleh banyak orang, supaya bisa mendapatkan keinginan yang dia mau. Masuk dalam ayat ini juga. Berarti dia termasuk orang yang paling zalim. Dan suatu kelak nanti pun akan tersingkap kebenaran yang dia sembunyikan. Hanya waktu yang akan berbicara prosesnya kapan, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sangat berat ancaman siapa yang menyembunyikan ilmu, siapa yang menyembunyikan kebenaran. Lalu Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan peringatan, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak mungkin lalai dari apa yang sudah kalian kerjakan. Artinya, kalau kita menyembunyikan terus-menerus kebenaran di dalam dunia ini, nanti Allah akan bangkit pada hari kiamat. Allah akan tanyakan, kenapa kamu sembunyikan apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu berani begini begitu? Bagaimana jawaban kita? Ternyata Allah nggak lalai. Padahal semua orang sudah kita bodohi, ya, karena kita menyembunyikan sesuatu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala nggak lalai dan selalu mengingkari kita kelak di yaumul qiyamah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Setiap perbuatan baik dan buruk yang kita kerjakan tidak akan luput dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perbuatan ini sudah dikatakan zalim, ya. Maka Allah pun tidak akan lupa untuk membalas perilaku orang-orang yang zalim kelak pada hari kiamat. Surat Ibrahim ada di situ, ya. Allah berfirman, "Fala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'malu dhalimun." Janganlah sekali-kali kalian menyangka Allah Subhanahu wa taala lupa dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Artinya begini, Bapak-bapak, kok ini orang zalim enggak dibalas-balas oleh Allah? Masih hidupnya sejahtera,
Tenang, ya. Jangan kalian bilang Allah lupa. Innama yuakhiruhum. Bisa jadi Allah mengakhirkan balasannya liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada suatu hari nanti ketika mata mereka terbelalak kaget ternyata ada pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia orang yang boleh berpuasa ya bisa menikmati keinginan yang dia mau di atas penderitaan orang lain misalkan, tetapi dia kiamat dia akan kaget bagaimana balasan Allah yang sangat keras. Ayyuhal ikhwah azzani wa azzakumullah. Dengan demikian pertemuan ini kita bisa simpulkan mempelajari dua ayat Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Baqarah yang bisa ditarik kesimpulan. Ayat yang pertama kita bahas pada pertemuan ini ialah menganjurkan kita selalu untuk bertauhid kepada Allah, memurnikan agama ini untuknya, karena tauhid itu agama para rasul. Tidak boleh kita ragu sedikit pun tentang Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat yang kedua yang kita pelajari dalam ayat surat Al-Baqarah ini ialah ancaman bagi siapapun yang menyembunyikan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, kebenaran yang Allah jelaskan. Siapa yang menyembunyikan kebenaran yang sudah Allah jelaskan termasuk orang yang sangat zalim, dan Allah tidak akan luput, tidak akan lupa dari apa yang telah dikerjakan oleh orang-orang zalim. Mengingat keterbatasan waktu yang kita miliki, kita gunakan waktu yang selebihnya sedikit. Kalau ada yang mau bertanya, falyatafadhal sampai datanya adanya. Oh, ini udah adanya, berarti udah habis waktunya. Saya kebetulan habis ya salat isya ada keperluan di daerah Anjong ke sana. Jadi karena udah adanya, insya Allah next pertanyaan jawabannya di kajian berikutnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya berarti salah ukur waktu. Tadi saya lihat di HP itu kayaknya jam 7 lebih 8. Nah ini jam 7 lebih 4 kan tadi ada 4 menit. Padahal udah ada. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.